Yuk disiapkan. Oke. Di tempat duduk siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Masih luar biasa? Masih bahagia? Masih. Alhamdulillah. Tadi seharian Anda mengerjakan tugas IPAS. Sudah selesai? Sudah. Oke. Dan ada beberapa siswa yang tadi sudah mengirim video ke saya untuk tugas minggu lalu. Cuma baru dua atau tiga kelompok, belum semuanya yang mengirim ke saya. Ya, belum semua ya, tapi udah selesai. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang resiliensi atau daya lenting. Di BK itu ada 7 jurus. Jurus yang pertama, kenali potensi. Anda harus kenal sama potensi Anda sendiri. Yang kedua, ada kelola emosi. Nanti bagaimana caranya mengelola emosi. Hanya saja saya meloncat langsung ke jurus 3 tentang resiliensi atau daya lenting. Ya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai resiliensi atau daya lenting. Daya lenting itu selain ada di BK, di fisika, pelajaran IPA itu ada. Cuma nggak tahu materi daya lenting itu di SMP atau di SMA. Karena kebetulan saya tidak di SMK dulu, saya di SMA. SMA jurusannya fisika, IPA. Jadinya kan ada pelajaran daya lenting. Nah, nggak tahu ini Anda sudah dapat atau Anda yang lupa, tapi daya lenting itu memang ada di pelajaran fisika. Oke. Kenapa harapannya yang dicapai dalam pembelajaran kali ini? Harapannya Anda sebagai siswa itu mampu membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi. Dengan adanya growth mindset itu tumbuhlah resiliensi kita atau penting kita, ya, sehingga Anda bisa mencapai tahap perkembangan pribadi, sosial, akademik maupun karir. Oke. Konsep yang akan kita pelajari nanti ya, konsep kuncinya yang akan kita pelajari nanti yang pertama daya lenting, tentang daya lenting atau resiliensi. Yang kedua itu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang ketiga ordinary magic. Boleh ditutup lagi. Kedengaran suara ibunya di dalam. Oke. Harapannya nanti Anda itu bisa menguasai ya keterampilan yang menumbuhkan daya lenting atau good. Harapannya nanti itu Anda bisa menumbuhkan daya lenting dalam setiap kesulitan yang Anda hadapi, kesulitan atau masalah yang Anda hadapi. Daya lentingnya itu muncul. Yang kedua, adanya keterampilan, pola pikir bertumbuh, growth mindset. Jadi yang tadinya berpikir secara tradisional atau putus asa atau mixed mindset nanti akan berubah menjadi growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Yang ketiga, keterampilan Anda bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan, dari sebuah sakit hati. Ininya move on ya. Yang keempat, keterampilan memberikan umpan balik untuk membangun. Bagaimana Anda memberikan umpan balik ke teman Anda untuk move on. Oke. Nih daya lenting, saya kasih pendahuluan dulu ya. Konsep daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, beradaptasi dan tumbuh setelah mengalami kesulitan, kegagalan atau tekanan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kemampuan kita move on, intinya bahasa gampang nih. Kalau Bu Eri mengartikan itu move on. Kan ada tuh ketika anak itu mendapat suatu masalah dia jadi frustasi. Nah,
daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan. Kita mampu nggak untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bermain game dulu. Saya bacakan dulu ya. Kita akan membuat menara tantangan atau tower challenge. Tujuannya supaya kita bisa mengembangkan sikap pantang menyerah atau resiliensi, pemecahan masalah, dan kerjasama. Waktunya hanya sedikit, hanya 10 menit. Ya. Cara bermainnya, nanti kita bagi menjadi, karena alatnya ternyata 5, jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok nanti saya akan beri 1 kartu. Ya. 1 kartu. Kalau di sini sih petunjuknya itu ada sedotan, kertas koran, selotip, atau marshmallow ya. Tapi karena saya punyanya kartu apa ini? Kartu poker, kartu judi, ya kan? Ini saya punyanya ini, jadi kita pakai kartu ini. Tugas Anda adalah membuat menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Ingat ya, setinggi mungkin dan sekuat mungkin dengan cara mengembangkan sikap pantang menyerah, pemecahan masalah, dan kerja sama. Ingat ya, waktunya hanya 10 menit. Jadi tak ya. Gitu. Jadi silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Segera nanti berkelompok sendiri saya bagi kartunya. Dalam menara ini Anda bisa dibantu dengan apa ini? Selotip. Oke, saya hitung 5 hitungan sudah harus membentuk kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Diberi jarak kelompok 1 dan kelompok yang lain. 5 kelompok berarti berapa tuh? 7. Agak maju sini. Mas yang cowok, yang ada 2 masih cowok kan? Sini geserin ini mejanya, taruh sana dulu. Ayo sudah? Sini cepetan Mas, yuk. Nanti waktu kita habis. Diangkat ke sana. Ya, biar sini 1 kelompok. Sini 1 kelompok, Mbak. Sini, Mbak. Sini 1 kelompok. 7 orang. Kamu geser ke sini. Nah, 1. Terima kasih. Kelompok 1. 10 menit ya waktunya ya. 1, sini geser ke sini, Geser ke sini. Ini terlalu dekat, Mbak, agak mundur ke sana. Agak mundur ke sini. Kamu agak ke sini. Berapa jumlahnya ini? Sudah genap? 6. Oke, ada yang 6? Ada yang 7. 7-nya 1. Oke, misi. Oke. Enggak apa-apa. Misi, agak maju sedikit dikasih jalan. Oke, silahkan Anda mulai waktu saya klik mulai sekarang ya. Sebentar. Silakan Anda buat rencananya. Enggak, ditekuk-tekuk enggak, tapi pakai selotip. Sepuluh menit dari sekarang ya. Ini nih ke sini, ambil solasinya sini. Bentar. Nanti lagi.
biar dapat semua dulu. Nih. Mbak, itu bisa dibuka lagi nggak? Sumuk banget. Kan itu udah sepi, nggak ada suara musik lagi kan? Gimana? Gimana? Ada yang butuh double tip, selotip lagi? Ingat ya, waktu terus berjalan ya. Dibuat sekuat mungkin. Nih, double tipnya kasih. Oh, masih. Oke. Bagaimana dibuat menara Anda setinggi mungkin dan kuat. Jadi kalau kena angin itu aman. Karena nanti bakal kena angin.
Kurang 4 menit lagi ya. Kenapa kipasnya? Sebentar tak tanyain. Hari ini sih siapa yang nggak masuk? Arifah tok. Nih double tip lagi, double tip apa selotip? Siapa yang butuh selotip lagi? Ayo waktunya hampir habis. Ya. Ya Bu, tambahin lagi. Apanya? Ya, saya tambahin 5 menit. Ya Bu. Enggak dipakai toh. Nanti gak kuat. Betul selotip lagi.
Ingat ya tadi ya. Kuncinya apa tadi? Kerjasama, pantang menyerah. Apalagi? Ya, ini nih. Kalau saya dulu pas praktek itu butuhnya banyak. Kuat. Kuat nggak itu nanti kena angin? Insya Allah tidak. Nanti dikipasin loh. Kan kena angin. Ya Allah, ini kena apa? Kan saya bilang yang kuat. Nah, buatlah yang sekuat mungkin. Kita selotipin per bagiannya. Kurang. Nih, selotipnya masih banyak. Yang bawah itu kasih selotip, kamu nanti nggak kuat kena angin, dikipasin terus ambruk. Oh, dikipasi. Nanti, kan saya bilang nanti bakal kena angin. Angin itu bisa besar atau kecil. Tergantung siapa yang beri angin. Yang panjang, Bu. Kan daya lenting. Waktunya hampir habis, sudah perpanjangan. Saya kasih waktu 10 menit lagi loh. Ya, Bu. Ya, Bu, perpanjang lagi sebentar. Ya enggak, waktu kita habis, kita jam 2 udah harus selesai. Yo, masih 3 menit lagi. Kunci utamanya ini kuat. Kuat, pantang menyerah. Ingat ya, kerjasama juga jadi kuncinya. Kalau ada yang nganggur, berarti nggak efisien. Mau lagi? Dua menit lagi.
Yes. Kartunya harus habis. Oke, 1 menit lagi. Nih. Siapa yang butuh selotip lagi? Nih Mas. Siapa yang butuh selotip lagi? Nih selotip. Udah cukup. Lagi nggak ada masih lagi nggak? Alhamdulillah cukup. Ya. Oke. Ini di samping. Oke. 30 detik lagi selesai. Tiga, 2, 1. Habis waktunya. Silahkan mundur semua. Biarin menaranya ada di tengah-tengah. Jadi Anda mengelilingi menara, semuanya mundur. Ini jangan nafas. Oke? Yuk mundur semua. Jangan ada yang di tengah-tengah, semuanya di pinggir. Biarin menaranya kosong. Sini Mbak, ke sini. Jangan nutupin. Semuanya di pinggir. Jadi di tengah jangan ada siswa. Semuanya di pinggir. Berdiri, minggir semua. Biarin di tengah itu ada menara. Tasnya diminggirkan semua. Minggir. Itu di sana masih kosong tuh. Sini. Mbak, halo. Di sana kok ngobrol nah. Oke. Itu nggak kelihatan menaranya, ada yang di sebelah sana. Menaranya di tengah, itu nggak kelihatan di belakang sendiri. Kenapa? Nggak kelihatan, harus kelihatan semuanya, menaranya di tengah. Mbak, ke sana. Mundur lagi. Ada yang ke sebelah sana tuh, sana masih kosong tuh. Oke. Siapkan satu juru bicara perwakilan. Ya. Pertanyaan pertama. Kesulitan atau rintangan apa yang dihadapi saat membuat menara? Itu soalnya dulu ya. Terus bagaimana reaksi dan perasaan Anda ketika menara itu roboh? Yang ketiga, strategi apa yang berhasil membuat menara itu tetap berdiri atau berhasil dibangun kembali setelah roboh? Tadi kan bolak-balik roboh. Yang keempat, hubungkan pengalaman membangun menara dengan tantangan hidup nyata dalam kehidupan Anda dalam menerapkan daya lenting itu. Oke, siapkan buku satu kelompok bisa 3 orang menyiapkan buku. Ayo cepat yuk.
Buku punya siapapun silahkan. Oke, sudah pegang buku semuanya. Yang pegang buku silahkan berdiri. Yang pegang buku silahkan berdiri. Iya. Iya. Oke, silakan berdiri yang punya buku. Deh, yang bawa buku berdiri semua. Oke, sudah ya. Silakan Anda kipasi menaranya kelompok lain. Gak apa-apa, kelompok sini tuh masih sedikit. Kipasi sekuat mungkin. Kemana kelompokmu? Kelompokmu, kipasi lagi. Sini kipasi semuanya. Itu tadi kipasi kelompok sana. Masih tetap aja. Yang kenceng kipasinya. Masih kuat? Pindah sana. Yang kuat rame-rame. Kipas sana dikipasin itu. Itu dong. Hancur sudah. Oke. Oke, selesai. Oke, selesai. Tepuk tangan. Oke, sekarang. Loh, kenapa Heri? Oke, selesai sudah ya. Sekarang kita jawab pertanyaan. Oke. Cepat-cepatan yang jawab, kita harus pulang jam 2. Kesulitan rintangan atau rintangan yang dihadapi saat Anda membuat menara. Oke. Ininya mana tadi? Mati mic-nya. Oke, ayo berdiri. Kesulitan atau gantian ya? Jadi kesulitannya saat membuat menara itu jatuh-jatuh terus karena apa ya, nggak seimbang. Nggak seimbang. Iya. Terus Ini apa, biasanya kan kayak kita tuh kayak membuat menara sambil bicara ya Bu, jadi itu angin dari yang dari mulut. Iya. Jadi kayak ini roboh gitu. Oke, thank you. Yang lain, oke. Jadi Hadap sana. rintangan yang saya hadapi itu kayak kurangnya keseimbangan di lantainya sama kartunya yang terlalu licin, dan juga kita tuh terlalu gugup ya karena menitnya kan ya, jadinya kita kayak gerasa gerus gitu, jadinya itu yang membuat kartunya kayak jatuh-jatuh terus. Ya. Oke, thank you. Satu lagi, ayo. Siapa? Ya, oke. Kesulitannya saya hadapi untuk membuat menara ini ya tadi seperti tadi itu kartunya terlalu licin. Oke, kartunya terlalu licin. Ya terus kadang ya itu kayak menggerombol, kayak udah jadi kesenggol-senggol gitu, jadi roboh. Oke, berarti tidak kuat. Oke, siapa lagi? Yang di belakang belum? Apa kesulitan yang Anda hadapi saat menara? Kesulitan saat membuat menara ini yaitu kartunya licin, terus waktu saat membuat menaranya pada
panik, jadi saat membuat itu ada yang miring, ada yang ini jadi Oke. membuat tidak kokoh. Oke, thank you. Pertanyaan kedua. Perasaan Anda saat menaranya roboh? Ya. Perasaan saya ketika menaranya roboh ya kayak kesel iya, terus kayak sedih pasti iya karena Iya. udah susah-susah kartunya licin udah disusun tapi susah gitu. Oke. Oke, siapa lagi? Oke. Perasaannya pas menaranya roboh kepengen ketawa soalnya miring-miring emang dari awal. Oke. Sudah ada arah tidak kuat. Oke. Oke. Waktu menaranya jatuh, kelompok kami itu merasa sedih dan kecewa karena kira kurang fondasi untuk dibawa. Oke, thank you. Oke. Saat ininya jatuh, benar jatuh, kelompok kita kayak merasakan, ya tentu saja merasakan kecewa sama kayak hampir menyerah ya, soalnya kayak udah sering banget jatuh. Tapi buat lagi. Tapi kita tetap pantang menyerah. Oke, sip. Oke. Strategi apa yang berhasil membuat menara tetap berdiri? Strateginya apa? Fondasi harus kuat. Pondasinya harus kuat. Oke. Oke, saya harap jangan pantang menyerah, jangan gerusa-gerusu terus. Keseimbangan harus pas. Oke. Pertanyaan terakhir. Menghubungkan pengalaman membangun menara dengan kehidupan Anda sehari-hari. Harus ada yang jawab, satu anak. Oke. Menghubungkan pengalaman membangun menara tadi itu dengan tantangan hidup nyata. Dari stres. Oke, udah ada yang jawab. Yuk, ayo Mbak. Ayo. Oke. Jadi ini apa namanya ya? Kan biasanya kan kita kayak kalau misalnya contohnya kalau belajar ya, kalau belajar kita tuh kayak kalau apa namanya ya? Jawabannya tuh salah semisal ya. Itu kita tuh jangan mudah putus asa kayak ini contohnya apa namanya menaranya jatuh. Habis itu kita tuh harus bangkit kembali gitu Oke. dengan cara belajar ulang lagi. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari membuat menara. Yang pertama, yes, itu kerjasama. Ternyata tidak mudah, kesabaran, pantang menyerah. Ya, jatuh, ambruk, bikin lagi, seperti itu seterusnya. Oke. Mengapa daya lenting itu penting? Karena Anda sedang belajar untuk tumbuh, ya, akan menghadapi berbagai tantangan. Nanti Anda akan ketemu dengan nilai yang buruk, tidak sesuai dengan harapan Anda, lomba kalah, atau tidak bisa menyelesaikan tugas. Tadi kelompok mana yang tidak maksimal membuat menaranya? Ada tadi ya kelompok yang tidak maksimal membuat selesai. Dan itu wajar. Sangat biasa Sangat biasa ketika kita menemui kegagalan. Bukan hal yang asing, yang namanya manusia hidup pasti akan menemui hal-hal seperti itu, ya. Kalau misalkan siswa yang tangguh dan tidak berhenti ketika gagal, itu seorang siswa itu akan mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan akhirnya menjadi kuat. Gagal, coba lagi, salah perbaiki, begitu seterusnya. Akhirnya kita akan menjadi kuat. Oke. Balik lagi yang tadi ya, daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Sama halnya ketika Anda menyesuaikan diri di sini, di SMK, berarti adanya beradaptasi, belajar terus-menerus, dan terus berkembang. Oke. Sekarang pola pikir bertumbuh. Tangguh sejak dalam pikiran. Jadi udah kuat.
Menurut Carroll, konsep growth mindset yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan dari lahir. Kemampuan bukan bawaan dari lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan atau strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Monggo Pak, enggak apa-apa. Oke ya, jadi bukan bawaan sejak lahir, bisa dipelajari. Daya lenting itu bisa dipelajari. Kekuatan itu bisa dipelajari. Contoh, kalau fake mindset itu bahasanya saya gagal, sudah titik. Tapi kalau growth mindset, pikirannya bertumbuh, itu saya hari ini gagal, saya akan belajar lagi, dan saya akan sukses. Itu pola pikir bertumbuh. Oke ya, yang terakhir. Kita akan praktek rencana daya lenting. Buatlah rencana daya lenting Anda terhadap kesulitan yang Anda hadapi, ya. Ada area tantangan yang sedang hadapi Anda saat ini. Lalu ada konsep bagaimana Anda move on, ya. Daya lentingnya ini kelihatan muncul. Terus ada rencana aplikasi langkah nyata yang akan Anda lakukan. Lalu ada kesulitan belajar. Contohnya seperti kesulitan belajar. Atau misalkan nilai ulangan matematika Anda jelek. Apa yang akan Anda lakukan? Misalkan mencari bantuan atau sumber daya. Atau misalnya saya akan menghubungi guru BK. Karena ada beberapa persoalan. Ya, itu tugas praktek rencana daya lenting. Oke. Gitu ya, praktek daya lentingnya itu seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah panas pengen pulang? Sama. Oke, begitu ya. Nanti dirapikan kartunya, dibersihkan kembali. Selamat belajar. Semoga sehat selalu dan selamat weekend. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.